Terima kasih pemirsa Anda masih tetap bersama kami dalam program acara Bincang-Bincang. Masih bersama saya Pucar Saldi. Kita masih membahas mengenai optimalisasi fungsi JPU di Kota Surabaya. Dan saat ini sudah bergabung bersama dengan kami satu narasumber kami via Zoom. Saya akan sapa terlebih dahulu. Sudah hadir yaitu Ibu Juliana Evawati selaku anggota Komisi C DPRD Kota Surabaya. Selamat malam Ibu Juliana. Selamat malam, Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam, senang bisa berbincang dan berjumpa pada malam hari ini Bu Juliana. Bu Juliana membahas mengenai bahasan kita pada malam hari ini yaitu optimalisasi fungsi JPU di Kota Surabaya. Tanggapan Anda secara pribadi bagaimana Bu Juliana? Kalau tanggapan saya secara pribadi, di mana memang untuk fasilitas umum di Kota Surabaya ini memang upaya yang sudah kita lakukan untuk menyediakan JPU ini sudah maksimal dan memang sudah diupayakan supaya masyarakat tetap menggunakan JPU. Tetapi memang mau tidak mau masih masyarakat yang masih ada saja yang tidak menggunakan jembatan penyeberangan secara sebagaimana mestinya. Tetapi hal tersebut, upaya-upaya itu yang kita lakukan pasti tidak bisa langsung dalam waktu sekejap akan sesuai dengan harapan kita. Pelan-pelan, lambat laun masyarakat juga akan mengetahui, apalagi saat ini sebenarnya jembatan kita juga sudah dipenuhi dengan fasilitas yang cukup memudahkan mereka, tidak perlu naik tangga dengan lift, tetapi mungkin memang masih banyak masyarakat yang memilih untuk jalan pintas yang mungkin mempercepat waktu, tetapi tidak melihat bagaimana keamanan daripada mereka sendiri. Baik, Bu Juliana, kalau Anda mengamati secara langsung begitu kondisi fisik dari JPU yang ada di Kota Surabaya bagaimana sejauh ini dan apa yang membuat masyarakat? Kondisi fisik, kalau dikatakan kondisi fisik, kita lihat bahwa memang ada bagian jembatan-jembatan yang memang kiranya kita harus selalu memonitoring dan juga merawat bagaimana JPU tersebut itu dirawat dengan sebagaimana mestinya, sesuai dengan standar dan juga tidak akan membahayakan masyarakat Kota Surabaya ataupun masyarakat yang melintasi jembatan tersebut. Tetapi kita tidak boleh lupa, kita juga harus perlu mengingatkan masyarakat kita bahwa jembatan tersebut itu digunakan untuk bersama-sama. Untuk bagaimana merawatnya itu juga adalah kepentingan kita, kewajiban kita, di mana kita ini harus tahu bahwa memang ada maintenance yang memang harus perlu dilakukan, merawat dan melihat, mengecek bagaimana kondisi daripada jembatan tersebut, apakah masih layak, apakah harus ada perbaikan, ataukah mungkin seperti jembatan-jembatan yang memang ada advertisingnya itu juga harus dicek apakah itu safety untuk masyarakat, bagaimana sambungan listrik dan lain-lain yang ada di sana. Tetapi alhamdulillah sampai saat ini insya Allah masih sesuai, walaupun mungkin sarana prasarana yang memang dari mana masyarakat menggunakan itu juga perlu kita ingatkan bahwa masyarakat juga harus merawat bersama-sama. Baik, Bu Juliana, sebelum saya beralih ke Pak Irwan, saya ingin bertanya kembali kepada Anda, kira-kira bagaimanakah cara meningkatkan kesadaran masyarakat untuk bisa menggunakan JPU ini sendiri agar sehingga tidak mangkrak begitu, Bu? Sebenarnya kalau kita memang tegas ya, kita tegas dengan aturan tersebut, sebenarnya ya kita harus membuat sebuah aturan bahwa jika masyarakat tidak menyeberang dengan melalui jembatan penyeberangan orang, maka akan ada sanksi secara sosial atau administratif yang harus dilakukan. Nah itu mungkin, tetapi kita dengan hal-hal seperti itu sepertinya kalau kita akan menekan masyarakat. Padahal itu adalah kita lakukan untuk keamanan daripada masyarakat itu sendiri. Mengingat memang di Kota Surabaya padatnya, lalu lintas yang luar biasa dan juga banyak sekali kendaraan yang melewati, kadang juga kecepatannya juga melebihi maksimum dan sebagaimana mestinya. Nah itu juga kita harus tegas di situ. Kalaupun memang harus dilakukan sebuah peraturan daerah yang memang menegaskan masyarakat diwajibkan untuk melewati jembatan penyeberangan orang, jika memang hal itu perlu dilakukan, maka sepertinya akan kita lakukan. Tetapi kita perlu menyadarkan masyarakat terlebih dahulu, karena itu kembali kepada masyarakat sendiri. Sadar nggak sih kalau memang jembatan ini dibangun untuk menyelamatkan mereka sendiri? Baik. Kita beralih ke Pak Irwan. Pak Irwan, dengan adanya JPU di Kota Surabaya, apakah bisa dipastikan akan aman begitu dari tindakan kriminalitas ataupun mungkin pengemis yang ada begitu? Ya, jadi untuk di Surabaya memang untuk pembangunan jembatan, perancang bangun jembatannya sebenarnya sudah dirancang bahwa ketinggiannya itu
orang yang menyeberang itu dari kejauhan pasti kelihatan. Jadi dimungkinkan jadi pengguna jembatan ini dari bawah pun dari kelihatan. Jadi dari segi keamanan, dari segi keselamatan mereka mungkin sudah insya Allah sudah. Apa seperti CCTV begitu? Mungkin? Ada. Jadi di tiap JPO pun sudah ada CCTV. Kemudian kalau tiap pagi itu sudah ada petugas dari Satpol, dari untuk berpatroli di sekitar JPO tersebut. Baik, tadi menyambung apa sampaikan Pak Putu, perlu adanya akselerasi penyerataan begitu ya untuk JPO yang ada di Kota Surabaya, tidak hanya di pusat kota saja, tapi juga ada di daerah-daerah lainnya. Nah, pertanyaan saya begitu, selanjutnya kira-kira daerah mana yang rencana akan dibangun JPO ini sendiri? Kebetulan betul disampaikan Pak Putu, memang di Surabaya Barat, karena arah perkembangan Surabaya memang menuju ke arah barat. Memang kita sudah ada beberapa titik yang kita lakukan survei, tapi kita masih melakukan survei, kita masih melakukan kajian. Kemudian di Surabaya Timur, di seputaran Jalan Dr. Insinyur Soekarno itu ada beberapa titik yang sudah kita lakukan survei, tinggal kita menunggu untuk pelaksanaan pembangunannya. Jadi memang betul sama Pak Putu, rencana kita memang untuk kita perbanyak untuk memenuhi istilahnya untuk menambah kapasitas masyarakat untuk JPO, karena JPO ini kan seperti disampaikan Bu JJ tadi bahwa kita ini kan inginnya masyarakat ini kan selamat. Jadi daripada lewat bawah yang volume lintasnya sudah tinggi, kita lewatkan atas agar masyarakat ini selamat. Tapi memang ada liftnya lagi ya. Tapi memang masyarakat ini memang masih ada beberapa yang contoh seperti di depan TP. Jadi sebenarnya sudah ada JPO yang jaraknya mungkin hanya sekitar 50 sampai 100 meter, tetapi ada masyarakat yang padahal di tengah itu sudah dipasangi dengan water barrier, tapi dia tetap memaksa lewat bawah. Itu memang ada, tapi memang tanggung jawab kami sebagai pemerintah Kota Surabaya untuk melakukan itu tadi sosialisasi, melakukan itu tadi untuk melakukan contoh kepada masyarakat terkait bahwa kita harus menggunakan JPO ini sebagaimana mestinya agar kembali lagi tujuan kita ini agar masyarakat tetap selamat. Baik, saya beralih ke Pak Putu. Pak Putu, idealnya seperti apa Pak Putu terkait mengenai pembangunan JPO di Kota Surabaya? Ini dibangun di sekitaran mall sebenarnya atau mungkin pusat perbelanjaan atau bagaimana seharusnya? Ya, jadi ada dua ya. Yang pertama bersifat top down, artinya pemerintah kan punya master plan dari Kota Surabaya, mana sentra-sentra perdagangan, komersial, industri barangkali, atau sentra kantor pemerintah begitu. Nah, disitulah lokasi yang layak dipasang JPO sebetulnya ya. Yang kedua bottom up. Bottom up itu kebutuhan masyarakatnya seperti apa. Kalau di situ memang banyak penyeberang jalan, disitulah kemudian dipasang. Jadi pendekatannya dua sisi ya, dari top down dan dari bottom up. Kalau menurut saya seperti itu. Tidak bisa pemerintah secara otoriter mengatakan di sini dan di sini. Tapi masyarakat butuh di tempat-tempat yang lain, begitu, karena barangkali mereka punya ada sesuatu di situ yang pemerintah belum tahu bahwa di situ ada activity yang para penyeberang jalan di situ itu sering menggunakan. Atau jelas terkait demand dari masyarakat sendiri bagaimana Pak Putu? Ya jelas harus disurvei gitu. Disurvei secara berkala, bisa juga secara primer ya. Kita tanya kepada masyarakat kemudian ada apa di situ? Oh, di situ ada kampung, dan kampung itu di situ ada sentra kuliner misalnya. Ya sudah, itu juga harus difasilitasi begitu. Baik. Nanti kita sama Pak Putu sepertinya mau menyambung kembali mengenai bahasan kita, tapi kita harus break dulu sejenak. Pemirsa, ada jam berlari kemana-mana, kami akan segera hadir kembali tentunya setelah yang satu ini. Saksikan program dialog mingguan yang membahas tentang serba-serbi dunia otomotif, dari modifikasi, komunitas, hingga tips dari praktisi otomotif. Bincang otomotif hanya di Jawa Post TV. Bincang otomotif, fueling your automotive passion.
Selamat pagi warga Jatim, apa kabar? Senang sekali bisa berjumpa kembali di Update Jatim hari ini. Laporan masyarakat yang mengeluhkan adanya pupuk subsidi yang dijual di atas harga eceran tertinggi. Koordinasi ini dilakukan untuk persiapan arus mudik lebaran tahun 2025. Seperti inilah suasana dapur produksi tasbih berbahan dasar kayu cendana dan gaharu di Desa Bawangan, Kecamatan Tol Saksikan kami hadir setiap hari jam 10 hingga jam 11, 1 jam bersama Update Jatim. Ya, baik pemirsa, tiba kita pada segmen selanjutnya masih membahas mengenai optimalisasi fungsi JPO di Kota Surabaya. Saya ingin kembali berbincang dengan Bu Juliana. Saya lebih akrabnya panggil Mbak JJ saja ya, biar lebih akrab begitu. Baik, Mbak JJ, saya ingin bertanya kembali kepada Anda terkait mengenai JPO yang mangkrak di Kota Surabaya. Bagaimana antisipasi dan juga penanganannya secara langsung? Oke, dikatakan mangkrak itu kan seperti apa? Kita coba lihat dulu kalau yang dikatakan oleh Mas Bujang itu. Karena insya Allah selama ini harusnya seluruh JPO yang ada di Kota Surabaya ini pasti berfungsi sebagaimana mestinya. Dimana itu ada bukan karena hanya dibangun, tetapi semua itu pasti ada karena ada alasan dan sebab-sebabnya. Pastinya kalau kita lihat, sebenarnya saya tadi mau menyinggung sedikit di mana aja sih JPO itu harusnya ada. Tadi Pak Putu mengatakan bahwa kalau bisa bottom up ya Pak ya. Nah, atau top down itu tadi. Nah, itu sebenarnya kalaupun kita lihat, jika perekonomian di Kota Surabaya, kita lihat saja ada beberapa yang sudah dibangun. Contohnya di beberapa pasar yang ada di Kota Surabaya. Tetapi kadang kita lupa pasar-pasar tradisional itu yang juga sangat diperlukan oleh masyarakat untuk jika ada penyeberangan. Contoh simpelnya saja sampai saat ini yang belum ada dan memang dibutuhkan itu adalah kalau tadi disebutkan bahwa JPO akan ada di daerah barat ataupun timur. Sebenarnya yang sudah beberapa kali saya sampaikan itu JPO itu diperlukan di daerah utara. Daerah utara di mana? Di daerah Suramadu. Mengingat di daerah sana itu adalah daerah yang lalu lintasnya antar kota ya itu sudahan, dan di situ ada pasar yang memang butuh jembatan, yang dimana masyarakat ibu-ibu itu kalaupun memang kalau ke pasar menghemat waktu lebih suka jalan kaki, jarang yang mau menggunakan motor. Nah di situ ada memang daerah yang memang harusnya ada jembatan, tetapi sampai detik ini itu belum ada jembatannya. Dikarenakan apa? Ya itu masih belum ada juga keterangannya, tetapi waktu itu masyarakat sudah mengajukan kepada pemerintah kota untuk supaya adanya jembatan penyeberangan di sana. Karena yang pertama di situ ada sekolah, yang kedua sekolahnya juga tidak satu, tetapi ada dua kalau nggak salah. Di situ ada SMP dan SMA. Lalu di situ juga ada taman bermain. Terus selanjutnya di situ ada pasar. Nah, dalam satu tempat tetapi melingkupi beberapa hal fasilitas umum yang memang ada di daerah sana. Sedangkan untuk menggapai ke sana dan mencapai ke sana itu adalah aksesnya kesulitan. Karena yang adalah lalu lintas yang sangat tinggi. Jadi menurut saya kalaupun hal-hal seperti itu juga perlu kita perhatikan poin-poin tersebut gitu Mas. Jadi tidak hanya melihat bahwa adanya pusat perbelanjaan, tetapi juga harus ada poin-poin lainnya yang ada di sana itu apa. Itu yang pertama. Baik, menyambung apa yang disampaikan Pak Putu, apakah Anda cukup sependapat begitu apa yang disampaikan Pak Putu bahwasanya di daerah Surabaya Barat perlu adanya JPO secara optimal begitu? Daerah Surabaya Barat, kalaupun kita lihat apakah perlu ada jembatan penyeberangan di daerah Surabaya Barat, kita lihat dulu. Karena daerah Surabaya Barat adalah daerah yang memang dibangun untuk sepertinya ada kota baru. Nah, sedangkan kalaupun kita lihat akses-akses di sana semuanya akan menggunakan, jarang sekali orang menggunakan pejalan kaki di sana. Yang dibutuhkan malah fasilitas umum seperti transportasi umum, bukan jembatan penyeberangan orangnya. Karena di sana kalau saya lihat, kalau dikatakan jalannya apakah sesuai dengan adanya jembatan penyeberangan orang, menurut saya kurang. Tetapi kalau misalnya di daerah Surabaya Barat seperti daerah Benowo ataupun daerah Wiyung itu sepertinya jika perlu, kalau Wiyung menurut saya karena
lebar jalannya juga terlalu kecil, menurut saya tidak perlu. Tetapi kalau memang untuk yang aksesnya selalu lintasnya tinggi, seperti di daerah Benowo itu perlu, maka itu perlu diadakan. Baik, terima kasih. Saya beralih ke Pak Irwan. Pak Irwan, ini kan apa ya Pak Irwan ya, menjadi mawas atau menjadi ketakutan tersendiri bagi mereka yang menyeberang pada waktu malam hari begitu. Apalagi untuk wanita dan juga anak-anak. Bagaimana nih Pak? Adakah tips tertentu mungkin atau boleh dikatakan apakah ada penyesuaian atau bahkan penambahan infrastruktur lainnya untuk bisa lebih membuat orang itu merasa lebih nyaman dan juga lebih merasa aman pada saat menyeberang pada waktu malam hari? Jadi untuk JPO yang sudah dibangun oleh pemerintah Kota Surabaya, memang untuk kondisi lampu penerangannya Pak, lampu penerangannya saya kira sudah cukup memadai. Kemudian CCTV yang di tiap-tiap sudut juga sudah ada. Jadi kemudian untuk bangunan penutupnya juga tidak seluruhnya tertutup. Jadi kalau ada orang menyeberang itu dari bawah atau dari itu bisa kelihatan. Jadi insya Allah mungkin kalau ada meskipun di malam hari bersama insya Allah aman. Kalau Anda diminta untuk memberikan penambahan khusus terkait mengenai fasilitas JPO yang ada, kira-kira apa yang bisa Anda tambahkan dalam hal ini? Tambahkan mungkin kita tambahkan petugas yang lebih rutin untuk melakukan pengawasan. Ya. Nah, jadi tidak hanya waktu jam sibuk, tidak hanya waktu pagi ataupun jam sibuk sore, tapi mungkin waktunya frekuensinya lebih ditingkatkan lagi. Baik, jadi penambahan kos Pak ya? Enggak, tidak harus Pak, tidak harus penambahan kos. Kita optimalkan yang sudah ada. Kalau penambahan kos enggak lah Mas. Bagaimana? Mbak Jeje bisa menambahkan, silakan. Iya. Memang kalau penambahan kos sebenarnya tidak lah, tetapi hanya mengatur di mana pos-pos tertentu yang memang harus ada petugasnya, yang dimana dia itu harus ada stay, seperti yang tadi dikatakan oleh Mas Irwan bahwa tidak hanya jam-jam sibuk, tetapi kalau saya mengusulkan adalah di mana jembatan itu memang ramai ataupun agak sepi, mereka kan pasti akan melakukan survei. Itu harus ada 24 jam petugas yang ada di sana. Baik. Pak Putu menambahkan, silakan Pak Putu. Ya saya mau bicara itu tadi ya, bahwa sudah dibangun tapi pemanfaatannya belum optimal. Artinya kan baru outcome-nya belum. Salah satu upayanya yang tadi itu ada edukasi, ada promosi, ada event-event begitu kan. Lalu yang berikutnya adalah penambahan tenaga pengawas begitu. Saya tadi mengatakan kalau tidak Linmas ya Satpol PP begitu kan yang standby selama barangkali 18 jam ya begitu ya. Karena itu aktivitas setiap hari. Lalu kemudian CCTV itu perlu. Saya mau sampaikan bahwa selama ini kan CCTV itu CCTV pasif. Jadi sedangkan kejadian-kejadian itu CCTV butuh CCTV aktif sebetulnya. Tapi katakanlah satu JPO di situ katakanlah ada 3 atau 4 CCTV. Minimal satu CCTV itu aktif. Sehingga ketika ada kejadian langsung bisa ditangani. Selama ini kan banyak CCTV yang pasif, ada kejadian pencurian atau curanmor atau apapun kejadiannya, kejahatan, itu hanya terekam saja sebagai arsip. Baru kemudian ditelisik siapa sih orangnya. Kalau dia pakai helm ya susah kemudian lalu selesai. Buktinya banyak kejadian kriminalitas di Kota Surabaya yang hanya terekam sebagai arsip. Baik. Jadi butuh penanganan secara langsung Pak ya. Itu membuat rasa aman ya bagi masyarakat, dan itu perlu disosialisasikan dalam hal ini ya. Baik, kali kita akan sambung lagi, kita harus beri kembali sejenak pemirsa, kami akan sudah kembali tentunya setelah yang satu ini. Mengisi waktu siang Anda, kami hadirkan berbagai informasi yang terjadi. Melaporkan peristiwa langsung dari lokasi. Pemerintah akan menutup 343 tempat pembuangan sampah akhir di lahan terbuka atau open dumping. Penutupan akan dilakukan secara bertahap mulai Senin pekan depan. Update siang, setiap hari pukul 11.30 waktu Indonesia Barat di Jawa Post TV. Saksikan program dialog mingguan yang membahas tentang serba-serbi dunia otomotif dari modifikasi, komunitas, hingga tips dari praktisi otomotif. Bincang otomotif hanya di Jawa Post TV. Bincang otomotif, fueling your automotive passion.
Baik, kita menyambung perbincangan kita pada malam hari ini. Saya ingin mencoba menembak kembali kepada Pak Putu. Pak Putu, menanggapi dengan pembangunan JPO di Jalan Ahmad Yani, tanggapan Anda seperti apa? Itu sudah lama ada ya sebetulnya. Yang baru kan menghubungkan perguruan tinggi itu ya, dengan Ubara ya di sisi yang lain. Ya saya kira itu suatu hal yang positif ya. Tetapi menurut saya apakah hanya itu begitu kan? Karena kalau memang kebutuhannya tinggi sementara jumlahnya sedikit, kan ini akan kemudian membuat orang untuk melakukan untuk tidak menyeberang. Mubazir begitu maksudnya? Iya, iya seperti itu. Jadi memang harus disurvei betul. Tapi ini saya kira sudah dilakukan oleh Dishub ya, bahwa tempat-tempat yang kepadatan kegiatannya dan kemudian banyak pejalan kaki dan kemudian banyak potensi menyeberang. Nah, disitulah tempat-tempat yang kepadatan atau rasio jumlah JPO-nya lebih tinggi daripada tempat-tempat lain. Baik, saya kira kan seperti itu kan sudah dilakukan ya. Ya hanya sekarang penyadaran saja, edukasi itu sekali lagi bahwa mereka harus menggunakan itu. Kalau di Singapura barangkali kita menyeberang, kalau kita menyeberang tidak pada tempatnya, kita didenda. Nah, saya kira itu juga langkah edukasi. Baik. Nah, itu saya kira pemerintah kota harus mulai melakukan itu karena barangkali Satpol PP juga sudah berusaha maksimal, tapi ternyata masih banyak lagi. Ya, baik. Saya masih butuh pencerahan dari Pak Putu dalam hal ini, Pak Putu. Saya masih bingung untuk bisa mencoba untuk mencerna dan juga mencari kira-kira apa sajakah hal-hal yang perlu diperhatikan dalam hal ini untuk pembangunan JPU di Kota Surabaya, dan juga areanya di mana, Pak, untuk spesifikasinya yang memang perlu mendapatkan. Kita ambil contoh tadi case, Pak ya. Bagaimana dalam hal ini? Ya, tadi ya Surabaya Barat ya. Jadi Surabaya Barat itu katanya Mbak Cici akan lebih banyak didorong atau difasilitasi dengan penggunaan public transport, begitu ya. Nah, tetapi kan buktinya yang namanya dulu ada rencana LRT sampai di segitiga 8 itu belum ada sampai sekarang. Lalu public transport hanya Surabaya Bus barangkali yang sampai UNESA itu. Tapi itu kan tidak cukup. Sementara pengguna Surabaya Bus itu juga ketika dari ITS menuju ke sana butuh 1,5 jam. Sama dengan orang menggunakan mobil biasa, mobil pribadi, dengan motor lebih cepat lagi. Dan menurut saya justru itulah lebih baik saya kira selain public transport juga dibangun beberapa sarana untuk pejalan kaki, termasuk penyeberangan itu. Jadi contohnya ada di HR Muhammad. Kemudian apalagi Yonosewoyo, itu paling enggak itu dulu begitu ya. Karena ini paling urgent atau bagaimana? Urgent, saya kira urgent di situ. Dan sepanjang jalan itu mulai Majen Sungkono terus HR Muhammad sampai Yonosewoyo itu kan padat sekali aktivitas ekonomi di sana. Barangkali juga itu aktivitas utama yang sekarang paling tinggi barangkali di daerah Surabaya Barat. Nah, itu jangan sampai mereka pindah ke jalan sebelahnya kemudian naik mobil lagi. Begitu loh. Ini kan sangat tidak lagi begitu ya. Iya. Membebani jalan kemudian. Jadi di itu dulu lah. Lalu kemudian baru nanti berikutnya ke jalan. Jangan lupa di sana ada JLLB. Begitu kan? Nah, memang JLLB itu sekarang belum tersambung. Tapi suatu ketika nanti dia sama dengan MER loh. Ya, baik. Nah, Mbak JJ ini menanggapi dan merespon apa yang disampaikan Pak Putu, bagaimana tanggapan Anda secara pribadi? Oke, terima kasih. Tapi kalau saya termasuk yang menggunakan di daerah, kebanyakan di daerah Surabaya Barat ya Pak. Karena di daerah Surabaya Barat itu adalah daerah yang memang mereka ini kebanyakan memang menggunakan daerah kendaraan pribadi, di mana mereka ini sangat jarang sekali untuk menggunakan jalan kaki, pejalan, khususnya seperti jembatan penyeberangan orang. Nah, di dalam kalau kita menggunakan jembatan penyeberangan orang di sana, menurut saya itu mubazir. Kenapa? Daerah sana adalah daerah yang sangat luas dan besar. Bahkan walaupun kita katakan di sana apakah membutuhkan jembatan penyeberangan orang, di daerah sebelah mananya dulu. Kalau tadi dikatakan di daerah Yonosuwoyo, itu tadi kita lihat bahwa di daerah Yonosuwoyo memang macet dikarenakan adalah volume kendaraan yang sangat tinggi. Kendaraan yang sangat tinggi, kenapa? Karena masyarakat di sana memang menggunakan satu orang, satu mobil, satu orang, dan jarang sekali menggunakan transportasi umum. Untuk menggerakkan mereka menggunakan transportasi umum itu saja itu sangat sulit di sana. Karena kita tahu adalah modernisasi di kota Surabaya adalah di Surabaya Barat. Nah,
mengingat kalau di daerah HR Muhammad itu memungkinkan untuk adanya jembatan penyeberangan orang, dikarenakan di sana mungkin memang banyak sekali adanya perkantoran seperti itu. Dan kalau di Majen Yonoswoyo kita berikan jembatan penyeberangan orang, entah mengapa menurut saya ini antara mall dengan parkiran. Kalaupun yang satunya agak maju sedikit di Majen Yonoswoyo adalah pertokoan dengan pertokoan. Kita lihat lagi di mana yang harus dikasih jembatan penyeberangan orang. Itu yang menurut saya kok sepertinya kurang pas gitu. Karena bentuk daripada jalannya saja menurut saya juga memang yang dibutuhkan adalah public transportation. Menggerakkan mereka untuk menggunakan public transportation itu aja sudah sangat sulit di sana. Begitu. Baik, Mbak JJ sebagai anggota Komisi J DPRD Kota Surabaya, apakah Anda pernah merespon atau boleh dikatakan meresap begitu aspirasi terkait mengenai masyarakat dengan harapan ingin membangun JPO di daerahnya sendiri? Kira-kira permintaannya seperti apa sejauh ini? Permintaan yang memang dilakukan adalah seperti yang tadi saya katakan. Ada beberapa poin yang di sana. Ada pasar, ada sekolah, dan juga ada fasilitas umum yang di sana yang harus memang baiklah ini emang dan trafficnya sangat tinggi. Traffic sangat tinggi itu kita tembak satu daerah, Mbak JJ. Kira-kira daerah mana, Mbak JJ? Kita tembak itu daerah utara, Mas, yang tadi saya sebutkan adalah di daerah Suramadu, di daerah itu memang sangat tinggi. Mengingat apa? Transportasi yang digunakan adalah seperti truk-truk besar. Nah, itu kan sangat berbahaya jika ada masyarakat yang menyeberang seperti itu. Nah, kalaupun kita menggunakan di situ ada pasar tradisional, sekolah dan juga taman bermain, tetapi tidak ada akses untuk ke sana dan masyarakat harus menggunakan kendaraan ke sana, yang akan keluar adalah satu kata. Sulit sekali untuk menggapai sebuah fasilitas umum di sana. Jadi orang akan malas untuk datang ke pasar tradisional, datang ke taman bermain, dan untuk sekolah juga mereka merasa, kenapa ya sekolah saya kok susah sekali aksesnya, padahal saya hanya menyeberang ini saja sebenarnya sudah sampai, kalaupun saya bisa menggunakan jalan kaki. Padahal kita adalah selalu mengedepankan zonasi, yaitu adalah jarak terdekat seperti itu. Baik, saya beralih ke Pak Irwan. Terima kasih Mbak JJ. Pak Irwan, kira-kira bagaimana? Dari pandangan saya, Pak Irwan dari pandangan saya Pak Putu, karena itu saya adalah pengguna juga lumayan sering di daerah Surabaya Barat dan di daerah sana jika memang dikasih jembatan penyeberangan orang, menurut saya kurang pas, itu saja. Baik, terima kasih Mbak JJ. Kita beralih ke Pak Irwan. Pak Irwan, kira-kira bagaimana cara memaintenance JPU, jembatan penyeberangan untuk orang? Jangan dijawab dulu, kita harus break dulu sejenak. Pemirsa, kami akan segera kembali tentunya setelah yang satu ini. Kita ngobrol-ngobrol, lah kok rasanya kita pegang HP, ya bukalah Al-Quran yang ada di HP-nya itu, mempengaruhi bagaimana tindak lanjut sosial mereka, menumbuhkan empati sosial. Saksikan program Dialog Mingguan yang membahas tentang serba-serbi dunia otomotif, dari modifikasi, komunitas, hingga tips dari praktisi otomotif. Bincang otomotif hanya di Jawapos TV. Bincang otomotif, fueling your automotive passion. Mall. Ya, baik pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam program acara Bincang-Bincang. Masih bersama saya Pujar Saldi. Kita menyambung dengan apa yang saya tadi tanyakan kepada Pak Irwan, membahas mengenai kira-kira maintenance untuk JPU di Kota Surabaya seperti apa, Pak Irwan? Ya, Pak. Jadi untuk pemeliharaan di Surabaya sudah kita lakukan secara rutin, Pak. Ya. Jadi sudah kita lakukan secara rutin. Jadi Pemkot Surabaya kan ada berbagai OPD. Jadi kita sudah ada tim. Jadi secara rutin kita melakukan pengecekan terkait konstruksinya, terkait
terkait mungkin ada di situ ada materi reklamenya itu kita cek juga. Jadi kita melakukan pengecekan secara rutin. Kita lakukan evaluasi secara berkala. Jadi secara rutin kita lakukan pengecekan terkait baik konstruksi, baik sejauh ini pada saat maintenance atau pengelolaan secara langsung pembenahan apa yang dilakukan sejauh ini? Kalau yang kita laksanakan biasanya kita cek untuk yang konstruksi baja itu biasanya kita lakukan pengecatan. Kemudian yang konstruksi beton kita lakukan pengecekan dengan di temboknya, di konstruksinya kita lakukan pengecekan secara rutin. Baik, Pak Putu, kalau maaf ya, saya comparekan sedikit dengan Kota Jakarta begitu. Kalau saya lihat JPO di Kota Jakarta begitu sangat ramai sekali begitu, bahkan sampai jam berapapun begitu saya juga merasa aman jika melakukan penyeberangan dengan menggunakan JPO. Mungkin dibandingkan di Kota Surabaya ada rasa was-was dan sebagainya begitu. Lantas kira-kira apa membedakan dalam hal ini Pak sejauh ini? Iya, yang membedakan adalah itu tadi rasa aman, rasa nyaman menggunakan JPO itu gitu. Di Jakarta barangkali proses pengawasan, pemantauan itu barangkali 24 jam ya, dan itu setiap hari ada. Apakah itu terhubung juga tersambung dengan busway juga atau bagaimana? Itu jelas, semuanya harus terintegrasi. Yang kedua, ada inovasi dari gubernur waktu itu adalah JPO itu tidak hanya fungsional, tapi juga punya estetika. Jadi dia merupakan bagian dari ornamen ruang luar, sehingga orang menggunakan lalu kemudian foto-foto kan, itu kan tren yang ada sekarang. Nah, itu juga salah satu alat atau sarana untuk membuat mereka menggunakan JPO itu, begitu loh. Jadi ini di Surabaya barangkali ya saya apresiasi fasilitasi lift tadi untuk kaum difabel misalnya begitu. Tapi untuk era sekarang itu belum cukup ternyata. Di Jakarta berapa yang menggunakan JPO di Jalan Sudirman Tamrin itu? Nah, karena secara desain tidak hanya fungsional, tapi estetika juga salah satu kriteria. Pak, tapi kalau berbicara mengenai culture budaya dari Kota Surabaya dan juga Kota Jakarta ini kan berbeda Pak. Kalau kita lihat di Jakarta ini pejalan kaki begitu banyak sekali begitu dibandingkan di Kota Surabaya. Pejalan kaki di Jakarta dikarenakan karena traffic jam yang luar biasa begitu, sehingga mereka memutuskan untuk jalan kaki atau bahkan menggunakan transportasi umum. Dibandingkan Surabaya mungkin agak jauh lebih lenggang dibandingkan Jakarta begitu. Memang ada beberapa titik tertentu yang padat ya begitu, yang crowded begitu, tapi kan tidak semua Pak areanya seperti itu. Lantas kira-kira bagaimana Pak? Itu yang menjadi PR kita. Bagaimana sehingga akhirnya jembatan penyeberangan untuk orang ini dimanfaatkan dengan semaksimal mungkin begitu? Ya kalau kita membandingkan dengan Jakarta, membandingkan dari sisi size-nya, luasnya, lalu juga PAD-nya, lalu kemudian kita dengan serta-merta mengatakan belum perlu sekarang. Saya kira itu bukan pernyataan bijak, ya. Karena masing-masing punya kebutuhan sendiri-sendiri. Dan Surabaya dengan karakter seperti begini, saya kira juga pengguna pedestrian juga saya kira sama-sama banyaknya di tempat-tempat tertentu sebetulnya. Lalu kita kemudian mengatakan begini, Jakarta baru mulai kira-kira 10 tahun lagi, 10 tahun yang lalu. Kalau gitu Surabaya nanti 10 tahun lagi. Saya kira tidak seperti begitu. Jadi penggunaan kendaraan umum, lalu fasilitasi bagi pejalan kaki atau pedestrian itu sudah merupakan kebutuhan kota-kota modern sebetulnya. Jadi itu yang harus dijemput itu. Jadi konsep itu tidak hanya sampai di master plan saja, tapi harus diwujudkan, dibangun, kemudian dipromot supaya dimanfaatkan, lalu menimbulkan manfaat bagi kesejahteraan publik sebetulnya. Iya, baik. Mbak Jiji menambahkan, silakan Mbak Jiji. Ini kalau saya bilang itu kita harus menggunakan tagar budayakan jalan kaki itu Mas. Sosial media ya. Kan nggak mau betul. Jadi jembatan penyeberangan terpakai, tidak ada mangkrak dan kita bisa sehat juga, dan modernisasi untuk daerah di Kota Surabaya juga luar biasa. Harus care dengan hal tersebut gitu kan. Jadi kalau saya nambahin budaya jalan kaki di Kota Surabaya kalau dibandingkan dengan Jakarta memang berbeda. Tetapi budaya jalan kaki di Kota Surabaya ini paling nggak kita tidak boleh lupa bahwa Kota Surabaya sekarang sudah mulai macet di mana-mana, padat juga kendaraannya. Jadi kalaupun saya menggunakan transportasi umum yang pertama dan yang kedua adalah budayakan jalan kaki, itu memang sangat penting dan kita harus memaksimalkan untuk pedestrian kita di Kota Surabaya. Dan memang masyarakat harus diedukasi bahwa pentingnya untuk menggunakan jembatan penyeberangan dan juga untuk keamanan dan kenyamanan. Tetapi kita tidak boleh lupa bahwa
keamanan daripada masyarakat, kita harus juga menyediakan petugas yang memang stay selama 24 jam di tersebut gitu. Itu bisa bisa direalisasikan ya, dalam arti kata untuk ada petugas yang stay kurang lebih selama 24 jam tadi. Mbak Kenapa JJ? tidak? Kenapa tidak? Ya pasti bisa dong. Kan tinggal diatur aja sebenarnya. Ya kan Pak Irwan, sebenarnya hal tersebut itu bukan untuk Saya tunggu sedulan ada ke Pak Irwan ya. tapi lebih kepada itu hanya pengaturan aja, pengaturan. Baik, bagaimana Pak Irwan? Betul Pak Irwan? Ya, jadi mungkin tinggal itu cuma pengaturan petugas aja waktunya kapan, di mana. Baik, penjadwalan ya. Baik, saya berikan kesempatan kepada Pak Irwan untuk bisa mencoba untuk memberikan masukan. Yang sulit, tetapi akan memang kita harus tahu bahwa 24 jam khususnya apalagi perempuan, ibu hamil, anak-anak itu kan juga pasti yang akan menggunakan pengguna utama jembatan penyeberangan seperti itu. Baik, Pak Irwan menambahkan, silakan. Kita menambahkan, jadi untuk di kami di Pemerintah Kota Surabaya, baik di Dinas Perhubungan maupun di Satpol PP, rata-rata shift kita sudah 24 jam. Jadi kalau untuk kita untuk melakukan tambahan pengamanan untuk coveragenya untuk nambah ke JPO, jadi mungkin tinggal kita geser-geser. Baik, pengaturan jadwal saja. Ya. Tapi dengan CCTV tadi dikatakan aja itu sebenarnya. Baik, berkaitan mengenai CCTV tadi yang dimaksudkan oleh Pak Putu bagaimana? Apakah CCTV-nya masih terintegrasi dalam kata yang aktif ada begitu ya? Jadi mungkin tambahan lagi. Jadi CCTV kita memang masih CCTV yang pasif Pak Putu. Jadi kalau mungkin caranya Pak Putu memang saya setuju Pak. Jadi CCTV tidak hanya mengcapture kejadian terus kemudian dia menyimpan di storage-nya, tapi paling tidak CCTV yang sekarang Pak, CCTV model AI. Jadi dia kalau menemukan kejadian tertentu, entah itu ada orang jatuh, entah itu ada kejadian ada perempuan yang diganggu atau apa, dia ngambil capture gambarnya langsung dikirim ke comment center, karena di Pemerintah Kota Surabaya kan sudah ada comment center. Jadi benar Pak, jadi kamera aktif yang perlu kita kembangkan nanti, kamera aktif itu tadi. Atau mengeluarkan suara begitu ya, atau bagaimana gitu nanti. Jadi bisa, mungkin logikanya jadi kalau dia sudah capture kejadiannya, perkiraannya apa, dia bisa mengirim ke comment center, atau mungkin bisa disetting ada voice yang di JPO itu untuk memperingatkan, atau alarm atau sejenis apa lah. Alarm, betul sekali Pak. Nanti kita akan sambung lagi, kita masih menyisakan satu segmen. Pak Bersama jangan berlari kemana-mana, kami akan segera kembali tentunya setelah yang satu ini. Saksikan program Dialog Mingguan yang membahas tentang serba-serbi dunia otomotif, dari modifikasi, komunitas, hingga tips dari praktisi otomotif. Bincang otomotif hanya di Jawa Post TV. Bincang otomotif, fueling your automotive passion. Berbagai informasi terkait dunia bisnis dan bidang usaha lainnya kami sajikan dalam program Update Bisnis. Setiap sendi masyarakat tak lepas dari aktivitas ekonomi. Berita seputar ekonomi mikro dan kerjasama bisnis kami hadirkan dalam program Update Bisnis. Update Bisnis, pukul 13 waktu Indonesia Barat di Jawa Post TV. Ya, baik pemirsa, tiba kita pada segmen terakhir di program acara Bincang-Bincang, masih bersama saya Pucari Saldi, masih membahas mengenai optimalisasi fungsi JPO di Kota Surabaya. Kita masih berbincang dengan ketiga narasumber kami, tapi mengingat waktunya juga terbatas, saya mungkin mulai terlebih dahulu dari Pak Putu. Pak Putu, masukan dan juga mungkin saran bagi Anda terkait mengenai bahasan kita pada malam hari ini untuk pemirsa Jawa Post TV. Silakan. Saya kira pemerintah kota sekarang tidak hanya membangun, tapi juga mengoptimalisasi, dan kemudian dengan penggunaan teknologi-teknologi yang ada sekarang. Lalu yang barangkali saran saya terakhir adalah JPO itu tidak harus menjadi tanggung jawab pemerintah kota saja, barangkali bisa diprivatisasi, begitu kan? Dengan metode misalkan seperti pemilik lahan, dia mendapatkan insentif boleh membangun dengan ketinggian tertentu, ditambah ketinggiannya, tapi dia harus membangun, punya kewajiban untuk membangun sarana umum, dan itu bisa dibebankan untuk membangun
JPO begitu loh. Sehingga kemudian dia tidak hanya membangun saja si swasta itu, tapi juga memelihara juga di situ. Tidak hanya masang iklan. Ya. Jadi ikut maintenance juga ya Pak Putu ya? Termasuk itu, supaya tidak jadi bebannya pemerintah kota. Baik, dan itu bisa kita lakukan secara langsung begitu Pak Putu dalam hal ini, aturan-aturan semacam seperti itu? Di Jakarta saya kira sudah ya. Jadi kewajiban relaksasi intensitas, dia tingginya maksimal 10 gitu, atau 20 di Tamrin. Anda boleh nambah 2 lagi, tapi Anda mau nggak bangun itu, bangun JPO? Anda mau nggak memperlebar trotoar misalnya? Dan itu mereka mau kemudian. Itu sepanjang Tamrin Sudirman. Saya kira Surabaya sudah pada tahap itu. Tapi di dalam tata ruang sudah ada kok itu sebetulnya. Tentang relaksasi IPR ya. Hanya sekarang bagaimana itu bisa diwujudkan itu saja. Tidak hanya di atas kertas. Iya, bisa diwujudkan langsung Pak ya. Baik, silakan Pak Irwan menambahkan, silakan. Nggih, menambahkan Pak. Jadi mungkin kalau di JPO di Kota Surabaya memang tidak semuanya yang membangun Pemkot Surabaya seperti disampaikan oleh Pak Wali. Jadi memang kita kerjasamakan dengan pihak ketiga. Jadi memang dalam pemeliharaannya pun kita kerjasama dengan pembangunnya, dengan pemakarsanya, dengan pihak ketiga tersebut. Jadi memang untuk kita lakukan pemeliharaan, tapi sampai Pak Putu sudah kita laksanakan Pak Putu. Jadi memang sudah ada beberapa titik yang kita kerjasamakan dengan pihak ketiga untuk pembangunannya, untuk pembangunan JPO tersebut. Iya, baik. Mbak Jiji, waktu kita terbatas, mungkin ada yang ingin Anda sampaikan kepada pemirsa Jawa Post TV, silakan. Lebih kepada sekarang kalau ingin melakukan pembangunan, dilihat beberapa poin juga, mengingat banyak sekali daerah-daerah yang jangan dilihat daripada daerah utama yang ada di Kota Surabaya, tetapi daerah-daerah yang memang mungkin terlihat pinggir, tetapi itu memang dibutuhkan. Itu yang memang perlu kita soroti dan perlu kita perlu kita atur kembali supaya jembatan tersebut tidak hanya digunakan untuk masyarakat yang memang ada di daerah tengah kota, tetapi juga yang ada di pinggiran Kota Surabaya. Kita jadikan. Iya, baik. Saya ucapkan terima kasih banyak atas waktunya, Mbak JJ, Pak Putu terima kasih banyak, dan juga Pak Irwan terima kasih banyak. Senang bisa berbincang dengan Anda bertiga. Kita ketemu dan kesempatan dan sukses untuk Anda bertiga. Ya, baik pemirsa, tiba kita pada penghujung acara. Akhir kata saya Pucari Saldi mewakili kru kerabat kerja yang bertugas mengucapkan banyak terima kasih atas perhatian Anda. Dan jangan lupa menyaksikan Jawa Post TV, independen, respect, menghibur. Selamat malam dan sampai jumpa.